Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai kombinator di mata kuliah Matematika Distrik. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Di soal nomor 4, yaitu 6 orang melamar pekerjaan untuk 3 pekerjaan yang sama, yang masing-masing akan ditempatkan di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Berapakah kemungkinan susunan orang yang diterima untuk menempati posisi tersebut? Penjelasannya yaitu, untuk menemukan kemungkinan susunan orang yang diterima untuk menempati posisi tersebut, kita dapat menggunakan prinsip permutasi. Permutasi adalah cara mengatur objek atau elemen tanpa mengulanginya. Dalam hal ini, kita ingin mengatur urutan 6 orang yang akan diterima untuk 3 pekerjaan di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Jumlah permutasi dapat dihitung dengan rumus berikut, yaitu P dalam kurung N dan R sama dengan N faktorial per N min R faktorial, di mana N adalah jumlah elemen total dan R adalah jumlah elemen yang diambil pada satu waktu. Dalam kasus ini, N sama dengan 6, diambil dari jumlah 6 orang pelamar pekerjaan. Dan R sama dengan 3, diperoleh dari jumlah posisi pekerjaan. Sehingga jumlah permutasinya adalah P dalam kurung 6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 6 min 3 faktorial. Kemudian P dalam kurung 6 dan 3 sama dengan 6 faktorial per 6 dikurangi 3, hasilnya 3 faktorial. Kemudian 6 faktorial dihitung menjadi 720 dan yang 3 menjadi 6. Sehingga 720 per 6 hasilnya 120. Jadi terdapat 120 cara yang berbeda untuk mengatur urutan 6 orang yang akan diterima untuk menempati 3 posisi pekerjaan di Jakarta, Bogor, dan Bandung. Selanjutnya, untuk nomor 9, carilah jumlah himpunan bagian dari A sama dengan kurung kurawal A, B, C, D, E menggunakan rumus kombinasi. Penjelasannya yaitu jumlah himpunan bagian dari sebuah himpunan A dengan N elemen dapat dihitung menggunakan rumus kombinasi. Rumus kombinasinya yaitu C dalam kurung N dan K sama dengan N faktorial per K faktorial dalam kurung N min K faktorial, di mana N faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga N, dan K faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif dari 1 hingga K. Dalam hal ini, A sama dengan kurung kurawal A, B, C, D, E memiliki N sama dengan 5 elemen. Jadi, kita ingin mencari jumlah kombinasi himpunan bagian untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.
Kemudian kita substitusikan nilai N dan K-nya menjadi seperti ini. Yang pertama C dalam kurung 5,0 sama dengan 5 faktorial per 0 faktorial dalam kurung 5 min 0 faktorial sama dengan 1. Yang kedua C dalam kurung 5 min 1 sama dengan 5 faktorial per 1 faktorial dalam kurung 5 min 1 faktorial sama dengan 5. Yang ketiga C dalam kurung 5,2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dalam kurung 5 min 2 faktorial sama dengan 10. Yang keempat C dalam kurung 5 dan 3 sama dengan 5 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 5 min 3 faktorial sama dengan 10. Yang kelima C dalam kurung 5 dan 4 sama dengan 5 faktorial per 4 faktorial dalam kurung 5 min 4 faktorial sama dengan 5. Yang terakhir yaitu C dalam kurung 5 dan 5 sama dengan 5 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 5 min 5 faktorial sama dengan 1. Jadi, jumlah anggota himpunan bagiannya adalah 1 plus 5 plus 10 plus 10 plus 5 plus 1 sama dengan 32. Selanjutnya nomor 14, soalnya berapa banyak bilangan bulat positif 4 angka antara 1000 dan 9999 termasuk dua bilangan itu sendiri yang habis dibagi 5 dan 7. Penjelasannya yaitu untuk mencari jumlah bilangan bulat positif 4 angka yang habis dibagi 5 dan 7, kita perlu mencari bilangan yang merupakan kelipatan persekutuan atau KPK dari 5 dan 7. Untuk menemukan kelipatan persekutuan atau KPK dari dua bilangan tersebut, kita dapat menggunakan konsep faktorisasi prima dan mengambil faktor-faktor prima yang paling tinggi dari masing-masing bilangan. Bisa kita lihat, faktorisasi prima dari 5 adalah 5 pangkat 1 dan dari 7 adalah 7 pangkat 1. Kelipatan persekutuan atau KPK dari dua bilangan tersebut adalah hasil perkalian dari faktor-faktor prima yang paling tinggi. Dalam hal ini, karena kedua bilangan hanya memiliki faktor prima yang berbeda, maka KPK dari 5 dan 7 adalah 5 pangkat 1. Pangkat 1. Ini 1 ya. 5 pangkat 1 dikali 7 pangkat 1 sama dengan 35. Jadi, kelipatan persekutuan dari 5 dan 7 adalah 35. Kemudian, selanjutnya kita tentukan bilangan pertama yang lebih besar atau sama dengan 1000 yang merupakan kelipatan dari 35. Nah, bilangan pertama yang merupakan kelipatan dari 35 adalah lebih besar atau sama dengan 1000 adalah 35 dikali 29 sama dengan 1015. Kemudian
kita tentukan bilangan terakhir yang lebih kecil atau sama dengan 9.999 yang merupakan kelipatan dari 35. Nah, bagian terakhir yang merupakan kelipatan dari 35 dan lebih besar atau sama dengan 9.999 adalah 35 dikali 285 sama dengan 9.975. Selanjutnya kita hitung. Kita dapat menghitung jumlah bilangan positif 4 angka yang memenuhi kriteria tersebut dengan menggunakan rumus seperti ini. Jumlah sama dengan bilangan terakhir min bilangan pertama. Bilangan terakhir dikurangi bilangan pertama per kelipatan. Kelipatan yang tadi 35 plus 1. Kemudian kita substitusikan bilangan terakhir, bilangan pertama sama kelipatannya. Seperti pada gambar. Jadi jumlah sama dengan 9.975 dikurangi 1015. 1015. Maaf, salah. Ini 1 ya. Ini 1. 1015 per 35 plus 1. Hasilnya 8.960 per 35 sama plus 1. 8.960 per 35 hasilnya 256. Plus 1 menjadi 257. Jadi, terdapat 257 bilangan bulat positif 4 angka antara 1000 dan 9.999 yang habis dibagi 5 dan 7. Selanjutnya untuk nomor 19, tentukan banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf dalam kata selebes jika masing-masing soal. Yang A, setiap kata berawal dengan huruf E dan berakhir dengan E. Yang B, pada setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain. Penjelasannya, yang pertama yang A, setiap kata berawal dengan huruf E dan berakhir dengan huruf E bisa dihitung dengan rumus sebagai berikut. P dalam kurung 7 30 sama dengan 7 faktorial per 3 faktorial dalam kurung 7 min 3 faktorial sama dengan 35. Jadi, banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf dalam kata selebes yang berawal dengan huruf E dan berakhir dengan huruf E adalah 35. Kemudian yang B, pada setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain. Bisa dihitung dengan cara seperti ini. P dalam kurung 7, 2, 1, 1 sama dengan 7 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial, dan 1 faktorial sama dengan 252.520. Jadi, banyaknya kata yang terbentuk dari huruf-huruf dalam kata selebes untuk setiap kata 3 huruf E berdampingan satu sama lain adalah 2.520 kata. Selanjutnya nomor 24. Palindrom adalah barisan karakter atau huruf atau angka yang bila dibaca dari depan atau dari belakang adalah sama. Contoh kata malam 2147741236963. Untuk soal ini kita hanya meninjau palindrom yang dibentuk dari barisan angka. Berapa banyak bilangan palindrom 9 angka yang dapat dibentuk dari angka 0
sampai 9 dengan ketentuan tidak boleh ada pengulangan angka pada setengah bagian, misalnya 366 191 663 tidak dibenarkan karena 6 dipakai 2 kali. Penjelasannya yaitu angka 0 sampai 9 adalah 10 angka palindrom 9 digit hanya dilihat 5 digit pertama. Digit 1 ada 10 kemungkinan, digit 2 ada 9 kemungkinan, digit 3 ada 8 kemungkinan, digit 4 ada 7 kemungkinan, dan digit 5 ada 6 kemungkinan. Kemudian kita total dengan cara dikali. Total kemungkinan sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 sama dengan 30.240. Jadi, banyaknya bilangan palindrom 9 angka yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, sampai 9 adalah 30.240. Selanjutnya soal nomor 30. Sebuah kardus berisi banyak bola berwarna merah, biru, dan ungu akan diambil 10 buah bola saja. A. Berapa banyak cara mengambil bola jika bola merah paling sedikit 5? B. Berapa banyak cara mengambil bola jika bola merah paling banyak 5? Untuk menjawab pertanyaan A, kita dapat menggunakan rumus permutasi, yaitu P dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial. P dalam kurung 10,10 sama dengan 10 faktorial per dalam kurung 10 min 10 faktorial sama dengan 10 faktorial per 0 faktorial. Sama dengan 10 faktorial sama dengan 300.628.800. Untuk menjawab pertanyaan B, kita dapat menggunakan rumus kombinasi, yaitu J dalam kurung N, R sama dengan N faktorial per dalam kurung R faktorial kali dalam kurung N, R. C dalam kurung 10,5 sama dengan 10 faktorial per dalam kurung 5 faktorial dikali dalam kurung 10 min 5 sama dengan 10 faktorial dalam kurung 5 faktorial dikali 5 faktorial sama dengan 252. Jadi, banyak cara mengambil bola jika bola merah paling sedikit 5 adalah 3.628.800.000. Sedangkan untuk banyaknya cara mengambil bola jika bola merah paling banyak 5 adalah 252. Sekian presentasi dari kami. Kami mewakili kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.